Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin MJA TV, jamaah sahabat dimanapun antum berada, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama bertemu, bertatap muka dalam seri kajian psikologi Islam, yang mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah pemahaman dan keilmuan kita, yang pada gilirannya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat tering salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat MJ TV dimanapun antum berada, kali ini saya masih sendiri, yang biasa ditemani oleh sahabat kita Bang Katse, yang mohon doa kepada jamaah sahabat MJ TV. Beliau mendapat ujian dari Allah dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit daerah Cilengsi, Jawa Barat. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya dan diberikan kesabaran kepada beliau. Dan hari ini ya, kita akan bahas tentang berpikir negatif atau negative thinking ya. Di masa pandemi ini tentu saja pikiran-pikiran negatif itu menjadi pemicu ya, menjadi pemicu kemudian ikut berkontribusi atau menambah beban psikis pada kita. Ya, maka nanti kita akan coba bahas kira-kira apa yang diberikan solusi oleh para ahli kesehatan dan ahli psikologi atau ahli kejiwaan, dan bagaimana respon Al-Qur'an. Ya, jadi berpikir negatif atau negative thinking itu adalah pola pikir atau cara berpikir yang condong kepada sisi negatif saja. Jadi negative thinking itu cara berpikirnya selalu condongnya pada yang negatif saja. Ya, ini yang muncul ya, pikiran itu muncul ya dalam keyakinan, dalam pandangan, ucapan gitu ya, termasuk pada sikap dan perilaku. Jadi negative thinking itu sangat mungkin akan terwujud dalam kehidupan seseorang itu dari perilakunya, ucapannya, itu akan muncul di situ. Kemudian yang kedua, karena sisi negatif lebih dominan, ini negative thinking ya, atau tadi berpikirnya negatif itu, tidak heran jika berpikir negatif ini banyak sikap a priori yang muncul. A priori, prasangka, ketidakpercayaan, kecurigaan, kesangsian, dan seringkali menuduh sesuatu tanpa nalar yang bagus, tanpa dasar nalar yang baik. Di masa pandemi misalnya, kecurigaan kita kepada virus yang luar biasa, atau teman kita yang sakit, kemudian kita sudah berpikir negatif, nanti jangan-jangan dia menulari saya, atau ini gara-gara dia saya menjadi sakit. Masya Allah, ini akan menjadi makin memperburuk situasi kejiwaan kita. Maka mengapa negative thinking ini perlu dijauhi, atau setidaknya kita perlu manage dengan baik, agar tadi tidak menjadi beban ya, apalagi bagi orang yang sedang terkena atau sudah kena pandemi COVID ya, atau sudah terpapar virus ini. Jika kondisi kejiwaannya semakin tadi buruk sangka, perilaku negatif, itu akan makin membuat dirinya lemah, akan membuat jiwanya lemah, dan ini akan berpengaruh kepada kondisi psikisnya. Ya, jadi pola pikir negatif juga tampak dari cara seseorang itu memandang atau merespon ya persoalan yang dihadapi. Ya, jadi sifatnya sudah mengabaikan rasionalitas, logika atau fakta itu sudah tidak didengarkan lagi. Ya, misal tadi ya, ada sahabat kita terpapar COVID, jadi seolah kita semua terdampak gitu. Nah, bayangkan kalau ada kita misalnya baru ketemu dengan orang yang kemudian dia terpapar COVID, kemudian kita berpikir negatif, ini sangat mungkin karena imunitas tubuh kita lemah,
Ya, saraf-saraf kita kemudian tidak maksimal lagi berfungsi memberikan kontribusi positifnya, sangat mungkin bisa jatuh sakit. Karena kita tidak pernah tahu apakah ada virus dalam diri kita atau tidak. Ya, jadi sekali lagi bahwa berpikir negatif itu memang dampaknya luar biasa, tidak bagus dalam kehidupan ya. Dan mengapa pikiran negatif harus dijauhi? Ya, ada 3 hal minimal. 1, disadari atau tidak disadari, jamaah, bahwa kecenderungan orang yang berpikir negatif itu akan banyak menghabiskan waktu ya dalam pikiran sendiri. Ya, kemudian mengkhawatirkan masa depannya, mengulang peristiwa masa lalu, dan umumnya berfokus pada bagian kehidupan yang membuat dia kecewa. Jadi kalau sudah negatif thinking, kenapa perlu jauhi itu? Orang yang terfokus pada dirinya, menyadari kelemahannya, kesalahan masa lalunya, itu akan menjadi objek yang selalu menjadi pikiran. Ini kenapa harus jauhi. Kita bisa bayangkan, semua orang pasti pernah punya masa lalu, pasti pernah mengalami kekecewaan, pasti pernah mengalami luka. Ketika negative thinking itu ada, terfokus pada dirinya, maka itu akan muncul kembali. Ini mengapa harus dijauhi pertama. Yang kedua, pikiran-pikiran negatif itu dapat mencegah kita menikmati pengalaman sekarang, mengalihkan perhatian pada fokus hal yang penting, dan yang penting menghabiskan energi. Ya, jadi tadi kalau kita hanya berpikir negatif, gitu, itu hanya akan menghabiskan energi. Kemudian pengalaman-pengalaman kita pun akan dipengaruhi oleh kondisi yang negatif. Karena cara pandang tadi ya, cara pandang yang negatif itu berpengaruh pada ucapan kita, pikiran kita, perilaku kita, gitu. Ini akan termanifestasi atau terwujudkan dalam perilaku kita. Yang ketiga, dampak buruk lain dari pikiran negatif adalah membuat kita lebih cepat kesal, ya, marah, bahkan depresi. Ini penting. Ya, sahabat MJTV, jadi kalau hari ini ada yang sedang mengalami, nanti kita coba bahas ya, bagaimana negative thinking itu sebaiknya mulailah berubah. Kenapa? Karena bisa menjadi potensi penyakit psikologis yang lain. Maka bagi sahabat yang sedang terpapar ya, entah COVID, entah penyakit-penyakit yang lain, maka mari tumbuhkan sikap positif. Jangan sampai penyakit yang diderita atau apapun yang sedang dialami itu kemudian menurunkan daya stamina psikologis kita. Dengan apa? Dengan berpikir negatif. Ya, jadi mengapa pikiran negatif itu perlu dijauhi? Ya, karena banyak hal, gitu ya. Lalu apa saja ya tanda seseorang mengalami gangguan psikis ya, terutama tadi dampak dari buruk sangka, dampak dari positive negative thinking atau berpikir negatif. Ada setidaknya 4 hal ya, 4M kalau biar lebih mudah ya. Tanda seseorang mengalami tekanan batin atau dalam bahasa yang lainnya stres gitu di masa pandemi ini, berangkat dari berpikir negatif. M yang pertama, jamaah pahami, M yang pertama dampaknya itu ciri-cirinya adalah memiliki rasa khawatir atau takut yang berlebihan sehingga berpikir yang tidak rasional. Ini yang poin pertama, M yang pertama ya, tandanya itu memiliki rasa khawatir. Jadi ketika misalnya dipastikan hasil swab, hasil pemeriksaannya bahwa dia nyatakan negatif, positif gitu, lalu pikiran alam bawah sadarnya kemudian menjadikan ketakutan, kekhawatiran, itu akan makin memperburuk situasi kejiwaan kita. Ya, jadi ini mengapa tadi di awal kita coba bahas bagaimana agar jangan sampai kita terjebak kepada pikiran negatif. Ya, jadi kalau tadi sekali lagi ada ciri atau tanda orang sedang mengalami problem psikis di masa pandemi ini karena tadi kaitannya dengan kemampuan atau tidak mampunya dia menghindari prasangka buruk ya, atau berperilaku negatif. Baik, jadi yang pertama tadi memiliki rasa khawatir dan takut yang berlebihan. Jadi kalau kita khawatir dan takut berlebihan, maka di situ ada tanda, ada ciri potensi kita mengalami gangguan psikis. Ini M yang pertama ya. M yang kedua, memiliki pikiran negatif terhadap orang yang memiliki tanda-tanda penderita. Misalnya, ada orang batuk, ya, ada orang bersin, wah curiga nih gitu ya. Ini jangan-jangan dia menularkan virus. Bayangkan hari ini kita
hampir banyak orang paranoid akhirnya. Jadi begitu ada orang batuknya sendiri, wah ini jangan-jangan COVID nih. Ada orang pilek langsung bilang COVID. Padahal belum tentu. Nah, ini yang yang kedua harus pahami, bahwa kalau sampai memiliki pikiran negatif terhadap orang yang memiliki tanda-tanda penderita, ini berbahaya. Ya, kita sebayangkan ya jamaah, kalau seandainya ada orang yang sedang saking proteknya terhadap penyakit COVID-19, ini bukan berarti AB ya, tidak ya. Kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Tetapi setelah protokol kesehatan itu dilalui, prokes dilalui, jangan sampai berlebihan. Karena nanti akan merusak kenyamanan kita sendiri. Ya, bahkan di media sosial itu ada yang cukup viral ya, ada rumah seseorang yang dipagar dengan seng sekelilingnya. Untuk apa? Agar terhindar dari penularan wabah COVID. Ini cara yang salah menurut saya. Mengapa? Karena ada usaha kemanusiaan kita dan ada usaha psikis kita atau kejiwaan kita. Ini nanti yang kita coba lihat bagaimana respon Al-Quran atau Islam memberikan solusi terhadap pikiran negatif yang ujungnya nanti pada pengalaman psikis yang negatif. Jadi M yang kedua tadi, memiliki pikiran negatif terhadap orang yang memiliki tanda-tanda penderita. Ya, dan ada orang yang tadi ya, wahin, ada orang yang batuk, pilek, itu dianggap ini berarti punya, jangan-jangan orang ini menularkan virus. Nauzubillah, padahal belum tentu. M yang ketiga, ini cirinya ya, orang yang memiliki problem psikis di masa pandemi ini. Yang ketiga adalah mencari berita mengenai COVID ya, yang berlebihan hingga tidak memiliki berita yang akurat. Jadi saking pengennya penasaran terhadap perkembangan COVID, semua berita dibaca. Nah, ketika semua membaca semua media yang ada dan tidak memilih daya filter, daya saring, itu berbahaya. Mengapa? Yang terjadi justru malah memunculkan kecemasan. Jadi akibatnya susah tidur, gitu ya. Jadi kalau sahabat di rumah mengalami susah tidur, kecemasan setelah baca berita tentang COVID, berarti ini ada tanda-tanda mengalami gangguan psikis atau naik sedikit stres gitu ya di masa pandemi saat mungkin gitu. Maka kita berusaha untuk menghindarkan itu. M yang keempat, mengalami sakit kepala serta sakit fisik lainnya. Jadi memang ada beberapa tanda ya. Saya dan kita semua pernah mengalami pusing kepala, kemudian masuk angin gitu ya. Padahal itu ada respon dari tubuh kita sebenarnya. Tadi kaitannya dengan antara kesehatan tubuh kita dengan psikis tadi ya. Jadi kalau orang yang memiliki ketahanan tubuh yang kuat, ya, kemudian ditopang oleh kondisi psikologis yang kuat, maka itu akan terpatri ya, menjadi semangat untuk menguatkan dirinya. Ya, maka sampai dalam sebuah hadis Rasul memberikan informasi kepada kita dalam hadis yang sahih, al-mu'minun qawiyyun. Ya, kata beliau, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Makanya bagi kita orang beriman, nanti ada bagaimana respon Quran memberikan motivasi dalam kehidupan kita di tengah pandemi ini, agar jangan sampai nanti kita terfokus kepada hal-hal yang sifatnya sepele gitu. Baik, jadi 4M tadi. M pertama bersih khawatir yang berlebihan, M yang kedua memiliki pikiran yang negatif, M yang keempat mencari berita tentang COVID yang akhirnya bukan menenangkan malah menggelisahkan. M yang ketiga, yang keempatnya adalah mengalami sakit, terutama sakit kepala. Jadi kepala ini dan seluruh unsur di bawahnya ini ada saraf-saraf ya jamaah sahabat, yang sangat mungkin itu menjadi ciri respon dari reaksi stres ya, stresol yang ada dalam diri kita, tertekan. Sehingga kemudian itu menjadi sarafnya ikut mempengaruhi pola pikir kita. Maka memang perlu diurut ya, perlu dipijit itu karena memang melenturkan saraf-saraf yang ada. Ini kaitannya dengan tanda tadi ya, tanda bagaimana orang yang mengalami gangguan psikis ya di masa pandemi tadi karena dampak dari berburuk sangka atau negative thinking. Nah, tentu saja gangguan kesehatan mental saat pandemi ini luar biasa ya. Ada setidaknya 5K ya, gangguan kesehatan mental atau gangguan psikis ya di masa pandemi ini muncul. Yang pertama, ketakutan terhadap wabah. Ini loh hadirin jamaah sahabat yang seringkali kita ini terlalu berlebihan menerima sesuatu.
Tadi ada informasi datang, nggak di cross check lagi, dianggap benar. Padahal kita ini menerima berita itu masuk ke alam bawah sadar. Yang ada sebagian orang menganggap bahwa alam bawah sadar kita ini 90% lebih bahkan itu mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi perilaku kita, dan mempengaruhi gaya hidup kita. Kita bisa bayangkan. Baik, jadi ketakutan yang pertama terhadap wabah itu akhirnya proteknya berlebihan. Ya, Masya Allah ya. Jadi ada orang yang butuh proteknya luar biasa terhadap COVID ini, akhirnya dia kena juga. Gitu ya. Makanya sekali lagi perlunya kehati-hatian ya, karena yang bisa mengganggu kesehatan mental di masa pandemi ini diantara tadi ya, ketakutan terhadap wabah. Yang kedua adalah keterasingan. Jamaah hadirin rahimakumullah. Saya bisa bayangkan ya, teman-teman saya yang sekarang di lockdown, di karantina di rumah sakit, karantina di Wisma Atlet, karantina di mana saja berada, saya paham bagaimana perasaan antum merasa terasing. Ya, maka yang kedua adalah keterasingan, merasa terasing selama menjalani karantina. Ini tugas berat dan itu nggak bisa diukur dengan apapun ya. Maka melalui media ini, hari kita coba bahas tentang negative thinking ini, berharap bahwa yuk teman-teman yang sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami gangguan kesehatan, entah terpapar COVID atau tidak, ingat bahwa COVID ini bukan penyakit aib. Jadi seolah-olah kalau sudah kena COVID itu aib, bukan. Ya, jadi pahami ini sama seperti sakit yang lain. Maka kemudian agar bagaimana teman-teman sahabat-sahabat kita yang sedang mengalami karantina itu tidak merasa terasing, maka mari ubah cara pandang kita. Bahwa antum di rumah sakit, antum di karantina itu bukan diasingkan atau bukan dijauhkan. Iya, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari dicintai. Iya, secara fisik. Tapi pahami bahwa ada proses di mana kita sedang belajar kepada Allah, dan situasi itu belajar tentang kesabaran, belajar tentang kemampuan bersyukur, belajar tentang kemampuan menerima dan ikhlas. Masya Allah. Ini yang sering mengganggu mental adalah tadi ya, keterasingan. Orang merasa terasing. Makanya banyak yang kemudian karena tidak bisa manajemen emosinya, menjadi makin turun tuh kesehatan tubuhnya. Ya, ada sampai sebulan, bahkan 2 bulan di karantina. Masya Allah ya. Dan dari pengalaman teman-teman, itu ada yang 3 hari, 5 hari selesai menjalani karantina. Kenapa? Salah satunya adalah berpikir positif dan yakin ya bahwa apa yang dialami itu bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua ya, keterasingan. Yang ketiga adalah kesedihan dan kesepian karena jauh dari keluarga dan orang dicintai. Jadi siapapun antum sekali lagi yang sedang di karantina, dimanapun antum berada, mau di rumah sakit, mau di klinik atau apapun itu, maka jauhkan 2 hal. Kesedihan, ya, rasa sedih dan rasa takut. Ini memang tidak bisa dipungkiri ya, secara teori mudah kita mengatakan. Saya lebih senang saya mungkin lebih mudah mengatakan tentang jangan bersedih, jangan takut, karena itu bisa mengganggu ketenangan batin. Tapi bisa jadi ketika nanti saya mengalami pun akan sama. Disinilah letak mengapa kita perlu silaturahim dan mengapa kita perlu berkomunitas, bersinergi, saling menasehati dan saling memberikan input kepada kawan kita. Ya, jadi yang ketiga tadi ya, kesedihan dan kesepian. Sedih dan sepi itu adalah penyakit-penyakit psikologis yang dialami oleh mereka-mereka yang kadang-kadang itu dalam situasi tertentu gitu merasa terasing. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa saya merasa sepi dalam keramaian. Nah, ini berarti ada gangguan-gangguan psikis gitu ya jemaah ya sahabat. Baik, yang ketiga, yang keempatnya adalah keempat adalah kecemasan akan kebutuhan hidup sehari-hari. Saya bisa merasakan bagaimana antum yang sedang di lockdown, antum yang sedang di karantina, berpikir tentang keluarga. Ya. Maka di sini sekali lagi perlunya sinergi antara kita. Kalau ada sahabat kita yang sedang ditimpa musibah, dia harus karantina di rumah sakit, sementara keluarga di rumah, ayo kita saling mengetuk hati masing-masing bahwa mereka perlu kita. Mereka perlu kehadiran kita. Yang di rumah sakit perlu motivasi dari kita. Yang di rumah perlu bantuan logistik dari kita. Disinilah tuntutan kepada kita sebenarnya. Kita sedang belajar bagaimana menghadapi pandemi ini agar bagaimana sahabat-sahabat kita yang sedang mengalami itu tidak makin terpuruk. Kita sebayangkan ya di tengah masyarakat itu ada stigma negatif. Seolah-olah tuh kalau
kalau penyakit COVID ini itu aib, harus jauhi gitu. Padahal mereka ini adalah orang-orang sedang memerlukan tadi karena merasa cemas. Jadi sedih tadi ya, dan cemas itu luar biasa. Jadi kalau sedih tadi itu larinya ke depresi gitu ya. Cemasnya lari ke stres. Maka kalau ada yang sedang mengalami, kita sangat menyarankan ya pada sahabat MJTV di mana antum berada, kalau ada sahabatnya, ada temannya, ada keluarga yang sedang mengalami atau terpapar COVID-19, tolong jangan jauhi mereka. Ya, tentu dengan prokes ya. Terutama kalau yang satu sedang dirawat di rumah sakit, maka perhatian kita bantu. Kenapa? Karena yang sedang dirawat di rumah sakit pasti pikirannya juga banyak. Misalnya ya, ada seorang suami dirawat di rumah sakit karena COVID. Yang dipikirannya pasti bagaimana anak istri saya makan, bagaimana kehidupan nanti. Dan ini sekali lagi membantu memacu munculnya pikiran negatif pada orang itu. Maka sahabat yang hari sedang mendengarkan materi kita, ayo kita berdoa dan berusaha maksimal jauhi negative thinking dalam kehidupan, termasuk di masa pandemi ini. Ya, itu penting. Nah, K yang kelima, ini yang sering dialami gangguan ya, adalah kebingungan akibat informasi yang simpang siur. Jadi tadi akibat tidak bisa menyeleksi berita, ada berita diterima A, B, C, D, E, F, G gitu. Maka bagi teman-teman yang sedang dirawat, sedang mengalami di karantina tentang COVID, saran saya, kalau daripada menerima informasi yang banyak tapi malah membingungkan, sebaiknya malah closing saja. Ya. Kenapa? Karena berita-berita yang tadi masuk, itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Ini yang ikut mengganggu ketenangan kita. Gitu ya, jadi ada 5K gitu, gangguan kesehatan mental di masa pandemi. Lalu para ahli memberikan tawarannya menjaga kesehatan mental tadi selama pandemi. Jadi apa saja itu gitu ya. Jadi kalau mohon maaf. Jadi kalau tadi di awal kita sudah bahas tentang bagaimana berburuk sangka atau negative thinking, kemudian pengaruhnya kepada perilaku kehidupan, dan tadi ada 5K ya yang bisa menjadi pemicu munculnya gangguan mental atau gangguan jiwa. Maka bagaimana cara menjaga kesehatan mental selama pandemi? Ada 5M minimal di sini ya. Ini biar mudah saja, sahabat ya. M yang pertama, tolong pahami betul. Ketika ini tawaran dari para ahli kesehatan ya dan psikolog itu, satu, melakukan aktivitas fisik. Jadi kalau kita sedang divonis mungkin COVID gitu, maka olahraganya olahraganya dijalankan, ya fisiknya benar-benar harus tertata betul, olahraga gitu, yang fisik sifatnya. Kenapa? Ini kaitannya dengan menjaga kebugaran tubuh, ya karena tadi kaitannya dengan kekuatan yang ada dalam diri kita. Ini M yang pertama, melakukan aktivitas fisik, ya olahraga apa gitu ya. Ini M yang pertama. M yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi, makan yang enak gitu ya. Jadi kalau sedang sakit, ini karena sekarang viral COVID ya, sedikit-dikit sakit dihubungkan dengan COVID, dikit-dikit dengan COVID. Bisa jadi awalnya tidak, atau setidaknya bisa jadi awalnya virusnya tidak menyerang dengan leluasa karena dia memiliki imunitas tubuh yang bagus. Tapi karena sudah mulai ngedrop, pikiran negatif gitu, akibatnya fisik lemah. Nah, kalau fisik lemah tentu saja virusnya mudah menggerogoti tubuhnya. Nauzubillah. Jadi M yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kenapa? Karena makanan bergizi ikut berpengaruh menopang kekuatan fisik kita. Ya, baik. M yang kedua, M yang ketiganya adalah membuat rutinitas sendiri. Membuat rutinitas sendiri. Apa itu? Bikin schedule. Kalau teman-teman yang sedang di karantina, yang sedang di lockdown, yang sedang mengalami terpapar penyakit COVID itu, maka buat aktivitas rutinitas yang berikan dampak positif. Misalnya, ketika antum di lockdown atau di karantina di kamar sendirian, ya tidak ada orang lain, maka apa sih yang bisa kita lakukan? Gitu. Bagi orang beriman tentu saja punya mindset yang harus dibangun. Apa itu? Misalnya sambil baca Quran, gitu ya, zikir, hafal Quran apa yang dihafal, itu harus mulai rutinitas diri. Jadi membangun stigma negatif itu dibuang gitu, akhirnya berubah menjadi positif.
Itu M yang ketiga ya, membuat rutinitas sendiri. M yang keempat, memilih dan memilah informasi yang bijak. Ini penting. Maka tadi ya, saran saya bagi teman-teman yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit ya, terpapar COVID, maka pandai-pandailah memilih dan memilah informasi yang masuk. Jadi kalau ada berita-berita yang justru akan menambah beban psikis antum semua, sebaiknya dihindari. Closing saja kalau perlu. Ya, mengapa? Karena itu akan berdampak kepada kejiwaan kita. Bayangkan ya, mendengar berita dari A, B, C, dari kanan kiri, rupanya beritanya berita negatif. Apalagi itu berita hoax. Akibatnya apa? Terbangun di alam bawah sadar, menjadi pikiran negatif. Ya, itu M yang keempat. M yang kelima, menjaga kesehatan mental di masa pandemi ini ya hadirin, adalah menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Ini kata kuncinya. Ya, saya paham betul bagaimana tidak mudahnya membangun komunikasi di masa pandemi. Misalnya suaminya dirawat di rumah sakit A, istri di rumah sakit B, anaknya di rumah. Itu Masya Allah. Mudah-mudahan ya kalau ada yang mengalami, mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan antum diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Memang kunci di komunikasi. Ya, makanya sekarang era teknologi, ya, era IT, era medsos gitu, bisa bersapa dengan keluarga dimanapun berada. Ada istilah the borderless gitu ya, desa dunia. Jadi semua ada di genggaman kita. Maka dengan berkomunikasi dengan keluarga dan sahabat, ini bisa menambah, meringankan beban. Ya, sekali lagi maka tema kita hari ini khusus ya, bicara tentang pikiran negatif di masa pandemi. Karena saya berharap betul, kami berharap betul, antum yang sudah mengalami itu tidak terus terkooptasi, terus dikuasai oleh pikiran negatif. Karena kalau pikiran negatif yang menguasai antum akan selalu tersiksa hidupnya. Dan yakin di situ ada dampak negatif lainnya. Apa diantaranya? Makin turunnya sistem imunitas tubuh, dan itu akan makin kuatnya virus dalam dirinya. Masya Allah, hadirin. Dari 5M tadi, ya, menjaga kesehatan mental di masa pandemi ya, karena tadi ya dari dampak negatif thinking yang ada dalam kehidupan. Mudah-mudahan antum semua bisa kita semua bisa diberikan kekuatan oleh Allah melewati masa-masa ini dengan baik. Ya, sudah banyak sahabat kita yang sudah wafat, yang sudah gugur di masa pandemi ini. Kita doakan mereka semoga mendapatkan pahala mati syahid. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat tuh penyakitnya. Disinilah perlu keluarga dan sahabat. Maka sahabat MJTV kami berharap betul bisa hadir tengah-tengah antum semuanya yang sedang mengalami problem, yang sedang sakit itu. Yuk kita komunikasi, yuk kita dialog, yuk kita berbagi kisah dan berbagi keluh. Kenapa? Harapannya apa? Harapannya antum bisa berpikir positif ketika sedang mengalami itu. Ya, entah yang dirawat di rumah, entah dirawat di rumah sakit. Harapan kami cuma satu. Karena menjaga komunikasi antara keluarga dan sahabat itu bisa menjadi pemicu munculnya positive thinking atau berpikir positif, dan itu bisa menjadi penguatan mentalitas kita. Ini penting ya sahabat. Maka sekali lagi kami dari MJTV sebagai sahabat antum semuanya dimanapun antum berada, kami siap memberikan kontribusi pada antum dalam hal motivasi, dalam hal doa, dalam hal sinergi ya. Kenapa? Kami doakan antum yang sekarang sedang sakit, antum yang sedang dirawat di rumah sakit atau di rumah. Kami doakan semoga Allah segera angkat penyakitnya dan Allah akan berikan kesabaran pada antum semua dan keluarganya. Ya, jadi itu tadi 5M ya, bagaimana menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Nah, lalu bagaimana respon Al-Qur'an? Nih terakhir kita bahas ya. Jadi kalau tadi pendekatan ke psikologi dan kesehatan, lalu bagaimana berpikir negatif dan kaitannya dengan respon Al-Qur'an. Ya, jadi respon Al-Quran dalam menghadapi COVID-19 itu ada 3M responnya ini. Ini respon yang minimal ya, dan masih banyak lagi respon. Tapi ada 6M 3M kira-kira ya respon Al-Quran dalam menghadapi COVID-19 ini. 1, menumbuhkan berpikir positif dan optimis. Ya, M pertama, menumbuhkan berpikir positif dan optimis. Itu respon Al-Quran ya, nanti kita lihat ayatnya. Yang kedua adalah membangun kekuatan fisiknya. Yang ketiga, membangun kekuatan psikis. Ya, jadi kalau tadi
menumbuhkan berpikir positif dan optimis itu ada dalam benak pikirannya, kemudian membangun kesehatan fisik itu dalam physically-nya yang kita lihat ini, badan kita ini, kemudian membangun kekuatan psikis itu masalah kejiwaan dan masalah keimanan. Maka salah satu ayat yang menjadi dalil kita hari ini kaitannya dengan motivasi bagaimana agar tidak berpengaruh pada dampak berpikir negatif adalah di Quran surat yang ketiga, surat Ali Imran ayat 139. Ya. Ayat ini kalau nanti kita kaji lebih jauh mengandung motivasi kepada para sahabat saat itu. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih. Ya, bersedih hati. Sebab kamu paling tinggi derajatnya di derajat sisi Allah SWT jika kamu orang-orang yang beriman. Kalau kita perhatikan ayat ini, hadirin, sahabat, ayat ini mengandung tadi 3M tadi. Satu, motivasi. Ya, kenapa? Ayat ini turun kaitannya dengan perang Uhud. Jadi perang Uhud itu perang di mana umat Islam mengalami kekalahan loh. Ya, jadi kita harus bayangkan orang sedang kalah perang itu kan tekanan mentalnya luar biasa. Merasa tertekan mentalnya, malu, capek, lelah dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Allah turunkan ayat ini. Ya, wala tahinu, wahai orang beriman gitu ya, kepada para sahabat, kamu jangan merasa lemah. Kenapa? Sedang kalah perang. Kasih motivasinya itu ya. Motivasinya wala tahinu wala tahzanu gitu ya. Wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Hei, kamu jangan merasa lemah dan jangan bersedih. Ya, kamu tuh lebih tinggi derajatnya gitu. Maka Masya Allah ayat ini adalah motivasi luar biasa kepada sahabat saat itu ketika mengalami kalah perang. Dan kalah perang kalau dalam teori politiknya ini adalah bagian dari strategi. Rasul itu sudah pasang strategi luar biasa. Ini sekaligus menjadi pembelajaran buat kita. Bahwa ketaatan pada pimpinan, ketaatan pada perintah atasan itu adalah bagian dari upaya membangun sinergi dalam kehidupan. Gara-gara sahabat ada yang tidak nurut ketika perang Uhud, ya, akhirnya mengalami kekalahan. Ya, tetapi di balik ini ada hikmah besar. Apa hikmahnya? Kalau dalam proses kehidupan kita ini memang perlu motivasi. Maka yang ngasih motivasi sahabat dan Rasul saat itu Allah langsung. Maka wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa lemah dan jangan juga merasa takut. Ini penting ya jamaah sahabat NJTV dan Moto untuk berada, bahwa ayat ini memberikan motivasi kepada kita tentang pentingnya bersemangat dalam melakukan kebaikan. Ya, maka tadi di sebuah hadis Rasul bersabda, ya, al-mu'minun qawiyyun khair wa ba'ilallah minal mu'minin dhaif. Ya, ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Ya, fa in asabaka syai' law kunta kana kadza wa kadza walakin aqul qadarullah ma sa'a. Dalam sebuah hadis tadi Rasul mengatakan gini, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai. Karena itu ada kebaikan di dalam merekanya. Maka ada 4 itu. Ya. Yang pertama adalah ihris 'ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian dalam melakukan kebaikan. Jadi kalau ayat ini tadi dikaitkan dengan hadis tadi dikaitkan dengan surat Ali Imran 139 tentang motivasi, ternyata Masya Allah motivasi yang sangat indah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan para sahabat saat itu. Nah, hitopnya kepada Nabi dan para sahabat, tapi ini buat kita umatnya hari ini pun bisa. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan dan kemampuan membaca fenomena itu untuk memberikan sugesti pada diri kita. Ya, maka ada ayat yang kita sering baca itu kaitannya dengan masalah musibah tadi dan motivasi dalam kehidupannya. Alam nasrah laka sadrak. Ya, wa wada'na anka wizrak, dan sampai akhirnya. Ayat ini kaitannya dengan bagaimana Nabi dikasih informasi, ya, alam nasrah laka sadrak. Bukankah aku ini telah luangkan, lapangkan, telah hilangkan beban dalam diri kamu dan dada kamu gitu. Ya, sadrah ini adalah dada. Ya, tempatnya bersemayam rasa di sini, kecewa di sini, wah Masya Allah, emosi di sini gitu ya. Maka Allah memberikan kabar kepada Rasul, ya Muhammad, kami telah hilangkan itu penyakit beban-beban yang ada dalam dada kamu. Itu dihilangkan juga dari kamu akan ditinggikan namanya, akan selalu disebut-sebut. Ini hiburan pada Rasul, subhanallah. Kemudian
diberikan kata kunci ya di ayat ke-5 dan ke-6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini motivasi yang sangat indah, luar biasa hadirin. Bahwa dalam kehidupan ini kita perlu motivasi agar jangan sampai terpikir negatif tingginya menguasai pikiran kita. Karena kalau itu terjadi, maka yang ada kita akan terbebani selalu dalam kehidupan ini. Masya Allah. Ya, baik. Lalu bagaimana cara membangun berpikir positif dan sikap optimis di tengah pandemi? Jadi, satu, berpikir positif dan optimis itu memerlukan 3 hal. Tadi 3M. M yang pertama adalah menumbuhkan sikap optimis. Ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Diulang 2 ayat itu memberikan motivasi pada kita, termasuk asbabun nuzul tadi surat Ali Imran ayat 139, di mana Allah memberikan motivasi pada para sahabat untuk tidak merasa lemah fisiknya walaupun kalah perang ya, dan jangan sedih gitu. Tadi ya, karena sedih nanti kaitannya dengan masalah psikis ya, masalah kejiwaan. Baik, jadi yang pertama, M-nya pertama adalah menumbuhkan sikap optimis ya di tengah pandemi ini. Yang kedua adalah membangun fisik yang kuat. Dengan apa? Dengan olahraga, makan yang sehat, makan yang halal dan thayyib gitu ya. Menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, berwudu, itu bagian dari upaya membangun kekuatan fisik. Yang ketiga, M yang ketiga penting adalah membangun kekuatan psikis atau kejiwaan. Ya, ini yang nampaknya penting ya, kaitannya dengan bagaimana membangun sikap yang optimis dan jangan pesimis atau negatif. Ya, ini akan hanya merusak ketenangan batin kita. Jika ada orang yang punya rumah, punya kendaraan, punya jabatan, tapi hidupnya selalu berpikir negatif, maka itu akan mengunci kebahagiaan dia sendiri. Nauzubillah. Ya, jadi lalu apa solusi Quran terhadap fenomena tadi ya? Ngasih motivasi saja, apa tidak ada jalan lain? Tentu ada jalan lain, sahabat. Jadi kalau antum hari ini sedang mengalami itu, berpikir yang sering berpikir negatif, sulit berpikir positif, sulit menerima logika gitu ya, sudah irasional, maka renungkan 4 hal. Ini ada dalam Quran surat ke-15 ayat ke-97 sampai dengan 99. 4 hal yang mudah-mudahan bisa membantu kita dalam rangka menghilangkan negative thinking tadi, berpikir negatif, kemudian akhirnya berpikir positif. M yang pertama adalah memperkuat akidah. Ya, jadi selama antum sedang di lockdown, sedang di karantina itu, jangan sampai antum lemah masalah agama. Antum bisa dengerin tausiah, antum bisa dengerin nasihat di YouTube gitu ya. Anda mungkin antum masih punya pegang HP, dengarkan pengajian, dengarkan nasihat orang lain. Ya, dengar tilawah Quran. Apa harapannya? Harapannya yang terbangun di alam bawah sadar antum itu adalah sesuatu yang positif. Kuatnya akidah itu akan mempengaruhi pada kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah belajar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum hari ini sedang mengalami ya, misalnya di karantina, kalau antum hanya berpikir negatif, kenapa saya yang kena bukan orang lain, kenapa saya begini, kok nggak begitu. Kalau itu yang dipikirkan, saya yakin itu akan merusak ketenangan batin antum, dan pada gilirannya tidak akan bahagia. Maka di sini diperlukan kepandaian, kemampuan untuk bagaimana agar kita pandai bersyukur. Ya, maka Allah sudah menjanjikan kepada kita di surat Ibrahim, surat ke-14, ya, ayat ke-7. Ya, jadi la in syakartum la azidanakum. Ya, jadi kalau kalian bersyukur akan ditambahkan gitu. Nah, ini kan pentingnya memperkuat daya tawar kemampuan kita bersyukur itu penting. Ya, jadi yang kedua tadi dalam rangka menguatkan motivasi dalam kehidupan kita. Pertama adalah membangun akidah yang kuat, yang kedua membangun kemampuan bersyukur yang baik, karena akidah bersyukur itu akan selalu bergandengan. Ya, akidah yang kuat akan melahirkan orang yang pandai ibadah. Pandai ibadah adalah ciri dari orang yang bersyukur. Karena iblis itu menggoda kita agar kita tidak ibadah. Nauzubillah. Makanya mudah-mudahan yang kedua tadi, pandai bersyukur itu akan melahirkan beberapa poin kelanjutannya.
Nah yang ketiga jamaah sahabat MJTV adalah perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya, antum yang sedang mengalami misalnya sholat dalam kondisi najis karena harus pakai pampers di kasur, nggak bisa ngapa-ngapain, tetap sholat. Ya, yang lagi tetap sholat. Mengapa? Karena kewajiban sholat tidak bisa ditunda. Maka bagaimana cara sholatnya? Antum bisa tayamum dalam kondisi kalau memang tidak bisa bangun, antum bisa tayamum, bisa menggunakan isyarat, gitu ya. Itu banyak kerusoh. Kenapa? Karena laki-laki tidak boleh ninggalin sholat. Jadi jangan berpikir nanti aja lah saya najis nanti sholatnya, tidak. Tidak boleh disengaja. Ya, kecuali tidak disengaja. Kalau tidak disengaja dan itu ada rukhsah, ada keringanan bisa dilakukan. Ya, makanya buat sahabat-sahabat MJTV yang sedang dirawat ya di karantina, jangan pernah tinggalkan ibadah, jangan pernah tinggalkan sholat. Itu yang keempat ya, di surat ke-15 ayat ke-99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Perintah Allah, tetaplah komitmen beribadah sampai titik darah penghabisan. Jadi sekali lagi jangan sampai antum dengan dalih lagi sakit, dengan dalih lagi tidak bisa sholat, dengan dalih pakaian kotor, ditinggalkan sholat sekian lama. Na'udzubillah. Jangan ya akhi, jangan ya ukti. Itu jaga betul. Ya, mengapa ada rukhsah? Antum ya bisa sholat dengan kondisi yang hari ini sedang alami. Berbaring ya dengan mengusap tangan semampunya, berwudu dengan tayamum itu dengan isyarat di waktu-waktu sholat. Dan ingat itu ada rukhsah kembali, yaitu ada jamak dan qashar. Jamak itu digabung antara duhur dengan asar, maghrib dengan isya, kemudian diqashar, dikurangi. Yang duhur 4 menjadi 2, kecuali 3 maghrib nggak bisa ya. Ini dalam rangka apa? Agar orang Islam itu, Allah Maha tahu kita ini dalam kondisi apalagi begini ya, sakit, nggak bisa bergerak di atas kasur, nggak bisa ngapa-ngapain, tetap kewajiban antum kita ini nggak luntur, nggak hilang. Selama antum masih sadar, itu masih punya kewajiban sholat yahi. Maka lakukan ya, walaupun dalam kondisi sakit, bahkan dalam kondisi najis karena pakai pampers misalnya, tetap lakukan ya. Mohon pada Allah, Allah Maha tahu. Yang penting adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jangan sampai gara-gara itu kemudian setan mampu berleluasa menggoda kita, tidak ibadah. Na'udzubillah. Baik, hadirin jamaah MJTV dimanapun antum berada, kesimpulannya adalah bahwa di tengah pandemi ini banyak hal-hal yang awalnya mungkin kita anggap sepele, ya, akhirnya lama-lama berakumulasi menjadi pikiran negatif. Akibatnya, tadi pikiran negatif tadi kemudian melahirkan perilaku dan sikap dalam kehidupan kita. Ya, makanya mudah-mudahan siapapun kita yang hari ini ya, entah yang sedang sehat, entah yang sedang sakit, sahabat-sahabat MJTV di mana antum berada, saya doakan ya, semoga antum yang sedang sakit Allah berikan kesabaran, segera cabut, diangkat penyakitnya, dan sakit antum itu akan mengurangi dosa-dosa antum lakukan. Dan bagi kita yang masih sehat, semoga Allah akan jaga kita dari wabah pandemi COVID-19 ini. Dan yakini satu hal, bahwa virus COVID itu sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lemahnya virus ini menggerogoti keimanan kita, menggerogoti keyakinan kita pada Allah, yang pada gilirannya menjadi redup nih keimanan kita. Ya, baik. Jadi ini yang bisa kita bahas ya pada hari ini ya, tentang dampak bahaya negatif di masa pandemi. Tadi kita sudah bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kita doakan untuk sahabat-sahabat kita yang sedang sakit ya. Ada sahabat kita Bang Gatsa yang juga sedang sakit, ada sahabat-sahabat yang lain sedang sakit. Semoga Allah akan segera angkat penyakitnya dan mereka diberikan kesabaran dalam menghadapi penyakit yang sedang dideritanya. Dan semoga kita tetap diberikan kekuatan iman ya, sehingga iman kita kuat, kemudian imunitas tubuh kita kuat, dan Islam menjadi aman dalam kehidupan ya. Jaga iman dan imun agar aman. Itulah kira-kira yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semuanya, dan terutama oleh saya dan kita semuanya ya. Selamat beraktivitas. Sekali lagi tetap berpositif thinking ya. Hindari pikiran negatif, karena itu akan sangat merugikan
dalam kehidupan pribadi, lingkungan, keluarga, dan masyarakat jika itu dialami oleh kita. Baik, ini yang bisa kita bahas pada hari ini. Sampai ketemu di pekan berikutnya insya Allah dengan tema yang berbeda pada bahasan psikologi Islam yang mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dari hal-hal yang buruk. Terima kasih. Yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah saya pribadi mohon dimohon pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.